Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Saya harap kita semua masih diberikan kesehatan dan keselamatan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar mengenai posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pada pertemuan kali ini kita memasuki bab baru, yaitu mengenai flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai flora dan fauna di Indonesia, terlebih dahulu kita akan belajar hal dasar mengenai biosfer, di mana biosfer merupakan salah satu dari komponen fenomena geosfer yang telah kita pelajari pada kelas 10. Kita flashback sebentar. Fenomena geosfer terdapat 5 komponen. Yang pertama atmosfer, yang kedua litosfer, yang ketiga hidrosfer, yang keempat biosfer, dan yang kelima antroposfer. Nah, biosfer merupakan salah satu dari komponen fenomena geosfer tersebut. Biosfer berasal dari kata bio yang berarti hidup dan sfera yang berarti lapisan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa biosfer merupakan suatu lapisan kehidupan yang berupa manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Namun demikian, manusia mempunyai sifat yang lebih unik dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya, sehingga kajian geografi manusia bukan pada kajian biosfer, tetapi pada kajian khusus yaitu antroposfer. Oleh karena itu, objek kajian biosfer hanya berupa hewan dan tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya, seperti yang kalian sudah lihat pada layar, terdapat 2 gambar. Yang pertama fauna, yang kedua flora. Di mana flora dan fauna mempertahankan hidupnya dalam suatu tempat tertentu yang disebut dengan habitat. Tidak semua habitat hidup cocok sebagai tempat hidup suatu jenis flora dan fauna. Sebagai contoh, ikan gurame mempunyai habitat air tawar. Apabila gurame tersebut dipindahkan ke laut, tentunya akan mati. Tanaman bakau cocok di daerah air yang payau atau asin. Dan apabila ditanam di daerah pegunungan, maka tanaman bakau tidak dapat berkembang dengan baik, bahkan bisa mati. Tentunya dari kita melihat 2 gambar di layar, akan ada timbul pertanyaan, yaitu seberapa penting peranan flora dan fauna. Flora dan fauna memiliki peran yang penting dalam kehidupan manusia. Pada dasarnya, manusia tidak dapat bertahan hidup jika tidak ada flora dan fauna. Oleh karena itu, keberadaan flora dan fauna perlu dilestarikan agar kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi. Jumlah penduduk yang terus bertambah menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan lahan. Lahan yang semula untuk pertanian banyak berubah menjadi lahan pemukiman. Dengan demikian terjadi gangguan pada habitat flora dan fauna. Selanjutnya, apa dampak dari gangguan habitat flora dan fauna? Adanya gangguan habitat flora dan fauna menyebabkan terjadinya penurunan jumlah flora dan fauna yang dibutuhkan untuk menopang kehidupan manusia. Namun demikian, dengan adanya teknologi manusia yang terus berkembang, permasalahan-permasalahan tersebut dapat diatasi. Bahkan, ketersediaan pangan pada saat ini cukup melimpah. Teknologi pertanian yang sekarang dilakukan banyak yang bersifat intensifikasi pertanian. Sedangkan untuk mencukupi kebutuhan bahan hewani sudah dilakukan dengan berbagai cara budidaya. Selanjutnya, peranan pelaksanaan konsep
cagar biosfer, di mana terdapat 3 peranan. Yang pertama, melestarikan keragaman komunitas hayati dalam suatu ekosistem agar keanekaragaman, genetika, dan evolusi dapat berjalan terus. Yang kedua, sebagai tempat penelitian ekologi dan lingkungan. Yang ketiga, sebagai tempat untuk sarana prasarana pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya kita akan belajar mengenai materi flora dan fauna, di mana flora mempunyai definisi segala jenis tumbuhan yang hidup di muka bumi. Yang kedua, fauna yaitu segala jenis hewan yang ada di muka bumi. Atau flora dan fauna endemik yaitu segala flora maupun fauna yang hidup di daerah tertentu dan biasanya mempunyai sekelompok jenis yang tidak ditemukan di daerah lainnya. Masuk pada materi selanjutnya, yaitu persebaran flora di Indonesia. Indonesia, negara kita yang tercinta ini, terkenal di dunia dengan keanekaragaman floranya. Umumnya, flora di Indonesia memiliki ciri-ciri selalu hijau sepanjang tahun. Hanya sebagian kecil yang memperlihatkan adanya musim gugur. Jumlah spesiesnya banyak dan banyak terdapat tumbuhan endemik. Persebaran flora sangat erat kaitannya dengan faktor geologi, iklim, dan ketinggian tempat. Memasuki materi selanjutnya, yaitu persebaran flora di Indonesia. Secara geologis, pulau-pulau di Indonesia bagian barat pernah menyatu dengan benua Asia. Sedangkan pulau-pulau di Indonesia bagian timur menyatu dengan benua Australia. Oleh karena itu, tumbuhan di benua Asia mempunyai ciri-ciri mirip dengan tumbuhan di Indonesia bagian barat. Demikian pula, ciri-ciri tumbuhan di Indonesia bagian timur mirip dengan tumbuhan di benua Australia. Berdasarkan hal tersebut, flora di Indonesia dibedakan dalam 3 wilayah, yaitu flora di dataran Sunda, di dataran Sahul, dan di daerah peralihan. Kita akan membahas terlebih dahulu mengenai flora di dataran Sunda. Flora di dataran Sunda disebut juga dengan flora asiatis, karena ciri-cirinya mirip dengan ciri-ciri tumbuhan Asia. Contoh-contoh dari flora asiatis: tumbuhan jenis meranti, berbagai jenis rotan, dan berbagai jenis nangka. Hutan hujan tropis terdapat di bagian tengah dan barat Pulau Sumatera dan sebagian besar wilayah Kalimantan. Di dataran Sunda atau asiatis banyak dijumpai tumbuhan-tumbuhan endemik. Di Kalimantan terdapat 59 jenis dan di Jawa terdapat 10 jenis tumbuhan endemik. Kalau kita berbicara mengenai tumbuhan endemik, apa itu tumbuhan endemik? Tumbuhan endemik adalah tumbuhan yang hanya terdapat pada tempat tertentu dengan batas wilayah yang relatif sempit dan tidak terdapat di wilayah lain. Misalnya, bunga Rafflesia arnoldi hanya terdapat di perbatasan Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Selatan. Atau anggrek Tin Soeharto yang hanya tumbuh di Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Seperti yang saya jelaskan tadi, sebagian besar wilayah di Sumatera dan Kalimantan merupakan hujan-hutan tropis basah atau tipe AF menurut sistem klasifikasi iklim Köppen. Hutan hujan tropis merupakan vegetasi yang paling kaya baik jumlah jenis makhluk hidup maupun dalam sumber daya lahan, misal tanah, air, atau cahaya matahari. Hutan ini didominasi oleh pepohonan besar yang membentuk tajuk berlapis atau layering. Sekurang-kurangnya tinggi tajuk teratas rata-rata 45 cm, paling tinggi dibandingkan rata-rata hutan lainnya. Rapat
dan hujan hijau sepanjang tahun. Bentang lahan Pulau Jawa hingga Bali memiliki iklim yang berbeda meskipun dipisahkan oleh selat yang sempit. Curah hujan di Pulau Jawa bagian barat cenderung lebih tinggi dan semakin ke timur curah semakin lebih rendah. Fenomena ini terjadi karena iklim yang berbeda. Iklim di Jawa Barat beriklim AF atau hutan hujan tropis menurut Köppen. Semakin ke timur berubah menjadi iklim AM muson tropis dan AW atau sabana tropis. Vegetasi Pulau Jawa dan Bali dapat diklasifikasikan menjadi hutan hujan tropis, hutan muson tropis, sabana tropis, dan hutan mangrove. Di Pulau Jawa bagian barat seperti Ujung Kulon, Bogor, Pangandaran, Gede Parango termasuk dalam kawasan hutan hujan tropis. Bagian utara Pulau Jawa yang membentang dari Jawa Barat hingga Jawa Timur merupakan kawasan hutan muson tropis. Contoh vegetasi pada hutan ini adalah pohon jati merangas pada saat musim kemarau. Di Jawa Timur, bagian timur hingga Pulau Bali termasuk sabana tropis. Di daerah pegunungan ditutupi oleh vegetasi seperti pinus dan cemara. Sedangkan di daerah tropis di Pulau Jawa dan Bali ditutupi oleh vegetasi mangrove. Selanjutnya kita membahas mengenai daerah peralihan, di mana membahas mengenai daerah peralihan. Sebelumnya coba sebutkan pulau apa saja yang masuk di daerah peralihan. Ya, Pulau Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Mengapa disebut daerah peralihan? Mengenai flora di daerah peralihan sebagai contoh, flora di Sulawesi mempunyai kemiripan dengan flora daerah kering di Maluku, Nusa Tenggara, Jawa, dan Filipina. Di kawasan pegunungannya terdapat jenis tumbuhan yang mirip dengan tumbuhan di Kalimantan. Sedangkan di kawasan pantai dan dataran rendah mirip dengan tumbuhan di Irian Jaya. Corak vegetasi yang terdapat di daerah peralihan meliputi vegetasi sabana tropik di Kepulauan Nusa Tenggara, hutan pegunungan di Sulawesi, dan hutan campuran di Maluku. Selanjutnya kita membahas mengenai Australis. Flora di dataran Sahul meliputi pulau apa saja yang berada di dataran Australis atau dataran Sahul. Yang pertama Irian Jaya, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Dataran Sahul memiliki corak hutan hujan tropik tipe Australia Utara, yang ciri-cirinya sangat lebat dan selalu hijau sepanjang tahun. Di dalamnya tumbuh beribu-ribu jenis tumbuhan dari yang besar dan tinggi bisa mencapai lebih dari 50 meter. Berdaun lebat sehingga matahari sukar untuk menembus ke permukaan tanah dan tumbuhan kecil yang hidup merambat. Berbagai jenis kayu berharga tumbuh dengan baik seperti kayu besi, cemara, eben hitam, kenari hitam, kayu merbau. Di daerah pantai banyak kita jumpai hutan mangrove dan pandan. Sedangkan di daerah rawa terdapat sagu untuk bahan makanan. Di daerah pegunungan terdapat tumbuhan rhododendron yang merupakan tumbuhan endemik di daerah Australia. Selanjutnya kita membahas ciri-ciri dari masing-masing wilayah tersebut. Selanjutnya kita akan membahas atau menyimpulkan ciri-ciri khusus di wilayah Asiatis, peralihan, dan Australis. Memasuki pembahasan pertama, yaitu mengenai bagian barat atau flora tipe Asiatis, di mana mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, mempunyai jenis kayu yang berharga, yaitu pohon jati, pohon meranti, dan pohon mahoni, di mana
Pohon-pohon ini biasanya dipakai untuk furnitur atau perabotan rumah tangga. Selanjutnya, nomor 2 yaitu selalu hijau sepanjang tahun. Wilayah Indonesia bagian barat memiliki curah hujan dan intensitas hujan yang tinggi dibandingkan wilayah Indonesia lainnya. Tidak mengherankan jika wilayah Indonesia bagian barat terlihat hijau dengan pohon dan vegetasi lain yang tumbuh subur. Selanjutnya, jenis pohon yang tumbuh bersifat heterogen. Terkait dengan curah hujan yang tinggi, mengakibatkan jenis hujan yang terdapat di wilayah tipe Asiatis adalah hutan hujan tropis yang memiliki banyak tipe vegetasi, sehingga pohon-pohon yang terdapat pun bermacam-macam jenisnya. Yang keempat, terdapat spesies flora endemik, yaitu Rafflesia arnoldii. Bisa kita lihat bersama-sama pada layar. Adapun contoh-contoh lain dari flora tipe Asiatis adalah pohon meranti, pohon jati, Rafflesia arnoldii, anggrek, bunga bangkai, daun sang, atau kantung semar. Bisa kita lihat gambar di layar, yaitu kantong semar dan bunga bangkai. Selanjutnya, ciri-ciri khusus yang kita bisa simpulkan pada tipe peralihan atau Indonesia bagian tengah, yaitu yang pertama, memiliki ukuran daun yang kecil. Salah satu ciri yang menonjol dari flora atau tumbuhan yang hidup di Indonesia bagian tengah atau kita sebut sebagai tipe peralihan, yaitu memiliki daun dan ukuran batang yang kecil. Yang kedua, tumbuhannya memiliki daun yang pendek. Daun yang dimiliki oleh flora atau tanaman wilayah Indonesia bagian tengah tidak hanya ukurannya saja yang kecil, namun juga mempunyai daun yang pendek. Yang ketiga, tumbuh di Indonesia. Flora jenis ini hanya terdapat di wilayah Indonesia bagian tengah saja. Beberapa contoh dari flora bagian tengah atau tipe peralihan adalah cendana atau Saltalum album, Elboni, cendana atau Saltalum album, Eboni, lontar, anggrek serat, cempaka hutan kasar, dan cengkeh. Bisa kita lihat pada gambar di layar. Selanjutnya, kita menyimpulkan ciri-ciri khusus pada Indonesia bagian timur atau flora tipe Australia. Yang pertama, terdapat di sekitar wilayah Papua, Sulawesi, atau Maluku. Yang kedua, terletak di dangkalan sahul atau paparan sahul. Yang ketiga, memiliki daun paralel. Ciri-ciri dari flora australis adalah memiliki daun paralel. Maksud dari paralel adalah daun yang memiliki banyak pembuluh darah. Yang keempat, memiliki daun yang panjang. Beberapa contoh muda jenis flora di tipe australis antara lain matoa maupun siwalan. Bisa kita lihat pada gambar di layar. Memasuki materi selanjutnya, yaitu mengenai persebaran fauna di Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sejarah terbentuknya daratan di Indonesia berawal pada zaman es. Pada awal zaman es, suhu permukaan bumi turun sehingga permukaan air laut menjadi turun. Pada masa itu, wilayah Indonesia bagian barat yang disebut juga dataran Sunda masih menyatu dengan benua Asia. Sedangkan Indonesia bagian timur yang disebut juga dataran Sahul menyatu dengan benua Australia. Dataran Sunda dan dataran Sahul juga masih berupa daratan belum dipisahkan oleh laut dan selat. Keadaan tersebut menyebabkan keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia bagian barat seperti Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sumatera pada umumnya menunjukkan kemiripan dengan flora di benua Asia. Begitu pula dengan flora dan fauna di Indonesia bagian timur, seperti Irian Jaya dan pulau-pulau sekitarnya. Pada umumnya mempunyai kemiripan dengan flora dan fauna
di benua Australia. Jadi, Indonesia pada masa itu menjadi jembatan penghubung persebaran hewan dari Asia dan Australia. Kemudian, pada akhir zaman es, suhu permukaan bumi naik sehingga permukaan air laut naik kembali. Naiknya permukaan laut mengakibatkan Jawa terpisah dengan benua Asia, kemudian terpisah dari Kalimantan, dan terakhir dari Sumatera. Selanjutnya, Sumatera terpisah dari Kalimantan, kemudian dan terakhir Kalimantan terpisah dari semenanjung wilayah Asiatis, meliputi daerah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Hewan daerah ini memiliki ciri khas bertumbuh besar, mamalia seperti gajah, harimau, badak Sumatera, tapir, badak bercula satu, beruang madu, orangutan, tarsius, kukang, ataupun uwa-uwa. Sedangkan untuk jenis burung memiliki kicauan yang bagus seperti bulu yang kurang berwarna, contohnya burung rangkong, burung jalak Bali, burung murai, burung elang, burung erang putih, dan burung elang Jawa. Seperti di gambar di layar. Selanjutnya, wilayah peralihan. Wilayah peralihan meliputi Sulawesi Selatan hingga Kepulauan Aru. Wilayah daerah ini sering disebut juga hewan endemik Indonesia, karena tidak ada di daerah oriental maupun daerah australis. Hewan yang berada di wilayah peralihan adalah komodo, anoa, babi rusa, maupun burung maleo, seperti yang digambar di layar. Selanjutnya yaitu wilayah australis. Wilayah australis meliputi daerah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Fauna yang banyak ditemui di wilayah ini antara lain kanguru, burung cendrawasih, kakatua, nuri, kasuari, dan walabi. Seperti bisa kita lihat bersama-sama di layar kaca sebagai contoh. Selanjutnya, faktor-faktor persebaran flora dan fauna. Bumi merupakan hamparan yang luas yang sulit untuk mencakup seluruh tutupan di atasnya. Namun kenyataannya, distribusi makhluk hidup di permukaan bumi sangat beraneka ragam. Keanekaragaman makhluk hidup di permukaan bumi terkadang memiliki kesamaan di antara satu lokasi dengan lokasi lainnya. Meskipun begitu, tidak semua makhluk hidup bisa hidup dalam suatu kondisi lingkungan. Terlalu sulit untuk menemukan tumbuhan dan hewan yang dapat hidup dalam segala macam lingkungan. Dari lingkungan yang amat dingin dengan es dan salju abadi seperti daerah kutub, sampai daerah tropik yang panas. Faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Yang pertama, iklim atau klimatik, di mana faktor iklim dan klimatik mempunyai definisi. Kondisi iklim merupakan salah satu faktor yang utama dalam pola persebaran flora dan fauna. Faktor-faktor iklim yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna ataupun makhluk hidup meliputi yang pertama, suhu. Pancaran panas yang berasal dari matahari merupakan satu sumber panas alami yang penting di permukaan bumi. Akan tetapi, karena perbedaan letak astronomis, pancaran sinar matahari yang diterima juga berbeda-beda. Mengenai hal tersebut, membuat hewan dan tumbuh-tumbuhan beradaptasi. Sehingga hanya hewan dan tumbuhan tertentu saja yang dapat mendiami tempat secara tetap, baik di tempat bersuhu sangat dingin dan sangat rendah saja. Dampak perbedaan ini terdapat jenis hewan dan tumbuhan yang mampu berhasil beradaptasi di lingkungan tropis yang lembab, di lingkungan yang dingin, kering, dan lingkungan panas dan kering. Yang kedua, kelembapan udara. Kelembapan udara dapat dilihat dari banyaknya uap air yang terkandung dalam udara. Zat hara yang penting diserap oleh akar tumbuhan dengan bantuan air. Air berperan
dalam reaksi pembentukan bahan organik tumbuhan, seperti halnya dengan manusia, hewan. Air merupakan kebutuhan yang penting. Yang ketiga adalah angin. Angin berfungsi bagi tumbuhan karena fungsi angin untuk membentuk CO2 dan memindahkan uap air dan kelembapan dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Tidak hanya itu, angin berperan dalam proses penyebaran biji-bijian yang menjadi tumbuhan baru. Yang keempat, curah hujan. Kebutuhan yang paling penting untuk keberlangsungan flora dan fauna adalah air. Air merupakan sumber kebutuhan bagi organisme yang asalnya dari hujan. Persebaran curah hujan di setiap wilayah permukaan bumi menyebabkan karakteristik vegetasi dan perbedaan jenis hewan yang menempatinya. Hal tersebut disebabkan karena tumbuhan adalah produsen yang menyediakan sumber makanan bagi hewan. Yang kelima adalah sinar matahari. Sinar matahari digunakan tumbuhan sebagai proses fotosintesis. Energi matahari dikhususkan untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dengan membentuk oksigen di atmosfer sebagai hasil lainnya. Energi matahari dikhususkan untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dengan membentuk oksigen di atmosfer sebagai hasil lainnya. Sehingga sinar matahari dapat sampai di permukaan bumi sebagai sumber energi bagi tumbuh-tumbuhan untuk keberlangsungan hidupnya. Yang kedua adalah faktor tanah atau edaphic, di mana faktor tanah adalah media utama bagi tumbuhan jenis vegetasi yang meninjau tanah dari sudut tumbuhan atau kemampuan menumbuhkan vegetasi. Istilah edaphic berasal dari kata edapos yang berarti tanah atau lapangan. Faktor-faktor tanah atau edaphic yang mempengaruhi tumbuhan vegetasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tekstur tanah. Tanah yang teksturnya atau ukuran butirnya terlalu kasar seperti kerikil dan pasir kasar atau terlalu halus seperti lempung kurang baik atau sesuai dengan pertumbuhan vegetasi. Tanah yang baik seperti media tanam adalah komposisi perbandingan butiran pasir, debu, dan lempung yang seimbang. Yang kedua adalah tingkat kegemburan. Tingkat kegemburan dapat memudahkan tumbuh dalam menembus tanah dan juga menyerap mineral yang berada di dalam tanah. Yang ketiga adalah mineral organik. Mineral organik atau humus adalah salah satu mineral organik yang berasal dari jasad renik makhluk hidup yang telah terurai. Yang keempat adalah kandungan air tanah. Air membantu melarutkan dan mengangkut mineral yang ada di dalam tanah untuk memudahkan menyerap ke sistem perakaran pada tumbuhan. Yang kelima adalah kandungan udara tanah. Semakin tinggi kegemburan tanah, juga semakin besar kandungan udara yang ada di dalam tanah. Fungsi kandungan udara tanah bagi tumbuhan adalah untuk respirasi melalui sistem perakaran pada tumbuhan. Nah, yang terakhir adalah faktor topografi atau fisiografi. Faktor fisiografi atau topografi meliputi ketinggian dan kemiringan suatu wilayah. Ketinggian suatu tempat berhubungan dengan gradien termometrik. Karena semakin tinggi kenaikan suatu tempat, maka penurunan suhu juga akan terjadi di tempat tersebut. Hal tersebut akan mengacu kepada jenis-jenis hewan dan tumbuhan yang khas pada daerah-daerah dengan ketinggian tertentu. Sedangkan faktor-faktor topografi fisiografis berdasarkan kemiringan permukaan tanah. Semakin terjal permukaan tanah, maka semakin besar kekuatan air dalam mengikis permukaan tanah yang subur, sehingga dapat menyebabkan ketebalan tanah menjadi berkurang. Umumnya, tanah yang lebih miring memiliki jumlah flora dan fauna lebih sedikit dibandingkan dengan tanah yang relatif rata.
Penyebabnya dari hal tersebut adalah cadangan air mudah hilang karena air bergerak ke bawah dengan. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran fauna di Indonesia. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran fauna di Indonesia. Yang pertama adalah tekanan populasi, di mana semakin banyak atau bertambahnya populasi akan menyebabkan kebutuhan akan persediaan bahan makanan menjadi semakin sulit dipenuhi sehingga menyebabkan migrasi. Yang kedua adalah persaingan hidup. Ketidakmampuan fauna dalam bersaing merebutkan wilayah kekuasaan dan bahan makanan yang diperebutkan juga mendorong terjadinya migrasi ke daerah lain. Yang ketiga adalah perubahan habitat, di mana berubahnya lingkungan tempat tinggal dapat menyebabkan ketidakmampuan dalam beradaptasi terhadap perubahan tersebut dan menjadi merasa tidak cocok untuk terus menempati daerah asal. Yang terakhir adalah sarana persebaran, di mana sarana persebaran terdapat ada 4. Yang pertama udara, air, lahan, dan pengangkutan oleh manusia. Kita bahas yang pertama yaitu udara. Media udara fauna dapat bermigrasi dari kekuatan terbang, sedangkan flora dapat menggunakan angin untuk bermigrasi dari berat ringannya benih. Yang kedua adalah air. Kemampuan fauna dalam berenang, terutama hewan-hewan air, menyebabkan perpindahan mudah terjadi. Benih tumbuhan dapat tersangkut dan berpindah ke tempat dengan menggunakan media aliran sungai atau arus laut. Yang ketiga adalah lahan. Hampir semua fauna daratan menggunakan lahan sebagai media untuk berpindah tempat. Yang terakhir adalah pengangkutan manusia. Baik secara sengaja maupun tidak sengaja, manusia dapat menyebabkan perpindahan flora dan fauna. Demikian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.